beberapa aspek seperti atribut diferensiasi utama yang dimiliki perusahaan, konsep posisi, posisi dan efektivitas dari penentuan posisi yang dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai atribut diferensiasi utama. Nah, sebuah perusahaan ini baik yang menghasilkan barang maupun jasa berdasarkan cara-cara spesifik untuk mendiferensiasikan keunggulan. Diferensiasi sendiri tidak akan merancang satu set atau rangkaian berbeda. Berarti untuk membedakan penawaran pesaing. Selanjutnya yaitu ada konsep penentuan posisi. Nah, konsep positioning itu harus dihubungkan dengan kebutuhan dan keinginan calon pelanggan. Positioning bukanlah strategi produk, tapi strategi komunikasi. Bagaimana menempatkan produk dalam benak konsumen, sehingga calon konsumen memiliki kebutuhan tertentu dan mengidentifikasikan dengan tentu saja bukan semua konsumen yang telah ditargetkan. Selanjutnya ada penentuan posisi. Nah, strategi product positioning sebagai suatu strategi yang digunakan untuk menanamkan suatu produk di benak konsumen sehingga produk tersebut terlihat menonjol dibandingkan dengan produk pesaing. Fokus utamanya itu bagaimana caranya sehingga konsumen mempunyai persepsi yang sama dengan yang diharapkan oleh produsen tentang produk yang ditawarkan. Dan selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai tadi. Yang pertama ada atribut diferensiasi, terdiri dari yang pertama diferensiasi produk. Diferensiasi produk fisik menyerupai suatu garis. Di ujung yang sama kita menemukan suatu produk yang sangat standarisasi hanya dimiliki variasi atau susu. Di yang lainnya adalah produk dengan atau barang elektronik. Nah, pembeda produk utamanya yaitu yang pertama ada keistimewaan. Keistimewaan ini maksudnya karakteristik melengkapi fungsi dasar dari produk tersebut. Yang kedua ada kualitas kinerja. Kualitas kinerja itu mengacu pada tingkat di mana karakteristik dasar produk tersebut beroperasi. Yang ketiga ada kualitas yaitu tingkat di mana semua unit dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan. Selanjutnya ada daya atau ukuran yaitu suatu ukuran yang dihasilkan dalam kondisi normal atau berat. Kemudian selanjutnya ada mudah diperbaiki, yaitu ukuran kemudahan memperbaiki suatu produk. Selanjutnya ada gaya. Ini merupakan penampilan dan perasaan produk itu kembali. Yang terakhir ada rancangan. Itu merupakan kualitas dan keistimewaan yang mempengaruhi fungsi produk dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada diferensiasi pelayanan. Selain mendiferensiasikan produk fisik, perusahaan juga dapat mendiferensiasikan pelayanannya. Jika produk fisik tidak mudah diferensiasikan, kunci keberhasilan dalam persaingan seringkali terletak pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas serta nilai produk dengan suatu produk. Nah, pembedaan pelayanan yang utama ini, yang pertama ada kemudahan pemesanan. Itu mengacu kepada seberapa mudah pelanggan melakukan pemesanan produk perusahaan. Lalu yang kedua ada pengiriman. Pengiriman mengacu kepada seberapa baik produk sampai ke tangan konsumen. Lalu selanjutnya pemasaran. Pemasaran mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk
beroperasi dengan baik pada lokasi yang telah direncanakan pelanggan. Lalu selanjutnya ada pelatihan pelanggan. Pelatihan pelanggan itu pada pelatihan pelanggan atau pegawai pelanggan dalam menggunakan produk secara tepat dan efisien. Lalu konsultasi pelanggan ini mengacu kepada pelayanan data, sistem informasi, dan saran yang diberikan pengguna kepada pembeli secara gratis atau dengan biaya. Yang terakhir ada pemeliharaan dan perbaikan. Dan ini itu merupakan program layanan perusahaan untuk membantu pelanggan menjaga produk dalam yang baik. Selanjutnya ada diferensiasi personal. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang kuat dengan pekerjaan yang lebih baik. Perusahaan yang menentukan karakteristik. Yang pertama, yang pertama ada kemampuan. Kemampuan para pegawai memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan. Lalu yang kedua, kesopanan. Kesopanan ini para pegawai ramah, hormat, dan penuh perhatian terhadap pelanggannya. Lalu kredibilitas yang merupakan para pegawai harus dapat dipercaya. Selanjutnya, tata tanggap ini para pegawai harus cepat menanggapi permasalahan dan permasalahan konsumen. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Para pegawai mampu memahami keinginan pelanggan dan dapat berkomunikasi dengan jelas. Lalu selanjutnya ada diferensiasi cipta. Cara yang efektif itu melakukan 3 hal bagi perusahaan, yaitu yang pertama menyampaikan pesan tunggal yang memantapkan karakter produk dan usulan nilai. Lalu yang kedua, menyampaikan pesan ini dengan cara yang berbeda sehingga tidak dikelirukan dengan pesan serupa dari para pesaing. Yang terakhir yaitu mengirimkan kekuatan emosional sehingga mampu membangkitkan keinginan maupun pembeli. Nah, dalam diferensiasi citra ini, pembeda utama pada pembeli adalah lambang media tertulis atau audio visual, suasana dan kegiatan yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada konsep penentuan posisi. Konsep penentuan posisi terdapat 3 konsep dalam penentuan posisi produk. Itu yang pertama, konsep fungsional. Produk dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan konsumsi eksternal. Contohnya di sini itu misalnya itu menjadi minyak ketombe terus dan sabun cuci sunlight itu merupakan pembersih lemak yang efektif. Lalu yang kedua ada konsep simbolis. Nah, berhubungan dengan keadaan internal produk, yakni kebutuhan bagi pengembangan diri, posisi peran, keanekaragaman sebuah kelompok, dan identifikasi ego. Di sini itu contohnya mungkin Lamborghini yang merupakan simbol dari kemapanan, lalu iPhone yang merupakan simbol dari gaya hidup dan yang merupakan simbol dari bulan. Lalu yang ketiga ada konsep accelerator. Itu digunakan untuk menemukan posisi produk yang memberikan transaksi antara atau positif. Misalnya hypermart atau pada kemampuan yang menyenangkan. Lalu air Asia akan ada perdagangan yang murah. Dan selanjutnya ada strategi penentuan posisi. Di sini ada beberapa strategi penentuan posisi yang dapat dilakukan. Penentuan posisi menurut atribut.
Itu terjadi apabila perusahaan memposisikan diri menurut atribut seperti ukuran, nama keberadaannya, dan lain sebagainya. Di sini itu contohnya, misal jamu yang namanya itu menekankan waktu yaitu 1919. Lalu yang kedua ada penentuan posisi menentukan. Di sini produk diposisikan sebagai pemimpin pasar dengan suatu manfaat tertentu. Contohnya itu Tropicana yang merupakan produk makanan diet. Lalu contoh selanjutnya ada misalkan Promil merupakan produk makanan untuk ibu hamil. Yang ketiga ada penentuan posisi menurut pemakai. Ya, itu berarti memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Misalnya, susu adalah susu yang diperlukan bagi pertumbuhan anak. Dikelompokkan lagi menjadi zikir bagi anak usia 9 sampai 12 tahun. Lalu bagi remaja usia kurang dari 19 tahun dan remaja adalah usia kurang dari 19 tahun. Selanjutnya ada penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Yaitu memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan atau penerapan. Misalnya, sini contohnya McDonald adalah restoran cepat saji untuk orang-orang yang sibuk. Lalu selanjutnya ada penentuan posisi menurut pesaing. Produk ini memposisikan produk lebih baik dari pesaing yang disebutkan namanya atau tersirat. Contohnya di sini itu sabun